Hey, assalamualaikum sahabat Kenzi. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya, biar aku lebih semangat bikin videonya. Untuk video kali ini adalah video pertama aku food prep dari sekian lama. Akhirnya bisa bikin video food prep juga. Nah, di sini aku belanjanya 1 hari sebelum lebaran, jadi harganya pada naik semua, terutama di tomat. Tomat itu 10.000 cuma 3 biji. Waduh, mahal banget. Gimana nih di daerah kalian, mahal juga nggak? Selain harga barang yang naik, di pasar tuh juga rame banget. Benar-benar padat merayap. Untungnya si kecil belum bangun tadi pas aku ke pasar, jadi dia nggak ikut ke pasar. Nah, biasanya aku sebelum ke pasar tuh udah nyiapin wadah gitu ya, biar bisa lebih mengurangi plastik. Tapi karena di sini rame banget, jadi masih banyak belanjaan yang kepake plastik gitu. Nah, untuk yang pertama di sini tadi aku beli anggur. Tadinya aku nyari buah naga, tapi kayaknya nggak ada. Aku keliling nggak ada, dan kayaknya udah males juga karena rame. Akhirnya aku beli anggur karena Mas Kenzi suka banget sama anggur. Ini tuh 1/4 kilo, harganya itu 25.000. Nah, buat yang salfok sama pouchnya, ini tuh sisa dari baju-baju bekas aku. Terus yang masih bisa dibuat pouch, aku buat pouch. Terus ada sisanya aku buat disukain gitu. Itu tuh ngebantu banget buat ngurangin pakai tisu sekali pakai. Udah gitu bisa diperpanjang juga umur dari si bajunya, jadi nggak sia-sia di TPA. Nah, karena menurut aku yang aku punya itu adalah tanggung jawab aku, jadi aku sebisa mungkin pakai bener-bener sampai habis atau bener-bener sampai maksimal gitu. Karena sekarang tuh sampah tuh udah menggunung banget ya, jadi aku usaha buat ngurangi sampah plastik dan apapun yang sekali pakai gitu. Tapi walaupun aku ngurangin, gak menutup kemungkinan aku tetap pakai, cuman jumlahnya aku kurangi gitu. Karena aku pun masih pakai Pampers sekali pakai. Terus kadang tuh di luar tuh masih susah banget untuk belanja tanpa plastik. Walaupun aku bawa pouch atau wadah ke pasar, kadang ada beberapa pedagang yang emang sudah langsung diplastikin gitu. Jadi aku mengurangi sebisaku aja tanpa harus memaksa orang lain gitu. Nah, kayak si anggur ini, aku tuh kebetulan kehabisan tisu kain karena kemarin belum sempat cuci. Jadi aku di sini pakai tisu sekali pakai. Terus aku lapisin bawahnya gitu biar nggak busuk. Sebenarnya anggurnya ini cuman untuk Mas Kenzi, jadi ini tuh bisa untuk beberapa hari gitu. Karena sekali makannya aku jatahin, karena nggak baik juga ya kebanyakan anggur. Jadi perharinya tuh aku batasin 8-10 biji aja. Nah, selanjutnya di sini aku beli ayam. Nah, di sini tuh tadi aku udah bilang nggak usah pakai plastik karena aku bawa wadah sendiri. Tapi karena kondisi pasar tuh rame banget, mungkin pedagangnya juga nggak dengar dan buru-buru juga, akhirnya dikasih udah langsung ada plastiknya gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti plastiknya bisa dipakai buat sampah lain atau dicuci terus disimpan gitu buat belanja selanjutnya. Kadang ke pasar pun aku masih suka pakai plastik yang udah dipakai terus aku cuci, terus aku keringin baru dipakai ulang gitu. Jadi bisa dipakai berulang sampai rusak. Nah, di sini tuh ayamnya cukup besar. Ini tuh ayam biasa tapi yang dibakar gitu. Aku suka beli ayam yang dibakar karena baunya itu lebih wangi menurut aku. Terus ini tuh besarnya itu sampai nggak bisa disimpan di satu wadah gitu. Jadi satu ayam ini aku simpen di 2 wadah. Ini harganya itu sekitar 75.000 tadi. Emang agak mahal dari harga biasanya karena emang mau lebaran juga. Terus orang-orang kan pada beli ayam. Tadi aja di pasar tuh
orang-orang beli ayam tuh banyak-banyak banget, minimal tuh 4 kilo. Karena mungkin keluarganya banyak yang datang ya. Kalau aku di sini malah lebaran nggak masak karena makannya di rumah orang tua, kumpul gitu sama keluarga. Jadi di rumah itu nggak masak. Ini aku belanja untuk setelah lebaran karena emang kebetulan stok di kulkas sudah habis semua. Karena udah terakhir beli itu sekitar 10 hari atau 12 hari yang lalu, akhirnya ini aku ke pasar. Untuk ayamnya sendiri, rencananya ini aku mau buat bumbu opor. Aku masak semua 1 ekor gini. Terus setelah dimasak itu rencananya aku dinginin. Terus aku mau buat stok makanan jadi di kulkas. Jadi aku mau bagi per porsi gitu, sekali makan gitu. Nanti kalau misalnya mau makan tinggal diambil 1 wadah terus tinggal diangetin. Biasanya kalau yang berkuah itu aku angetinnya itu tinggal dicemplungin ke wajan atau teflon. Terus aku masukin air sedikit aja. Terus aku tutup. Setelah itu tunggu sampai mendidih atau airnya lebih menyusut. Itu tuh rasanya nggak kalah enak kok. Udah gitu simple, praktis. Kalau misalnya buru-buru itu nggak ribet lagi, kayak misalnya mau pergi kemana, kalau mau bawa bekal itu tinggal dipanasin aja gitu. Untuk yang mau dimakan 1 sampai 7 hari itu biasanya aku simpen di chiller. Tapi untuk yang aku nggak tahu makannya kapan itu biasanya aku simpen di frozen. Itu pun di frozen walaupun beku rasanya nggak berubah kok. Yang penting cara nyimpennya bener aja, maksudnya dipakai wadah yang tertutup, udah gitu nggak dicampur-campur sama yang lain gitu loh, jadi baunya nggak nyampur. Kalau misalnya nggak ditutup takutnya baunya itu jadi berubah gitu. Selain masak sekaligus banyak gini, biasanya kalau ada sisa makanan kayak habis acara kumpul di rumah kan biasanya banyak makanan sisa tuh. Buat menghindari makanan ini mubazir atau jadi sampah, biasanya aku simpen ke kontainer gitu yang kedap udara. Nanti terus aku bagi per porsi gitu, terus aku masukinnya ke frozen gitu. Jadi kalau misalnya suami lagi di luar terus aku tinggal sendiri di rumah kan suka males masak ya, aku tinggal angetin aja. Itu pun menurut aku walaupun udah 1 bulan itu rasanya nggak berubah sama sekali. Apalagi kalau opor, terakhir kali aku makan opor tuh dari buka bersama di hari pertama, terus ada nyisa, akhirnya aku masukin ke frozen. Terus kemarin tuh aku sempet mens nggak puasa, jadi males masak. Terus nemu makanan itu tuh kayak happy aja, nggak harus masak lagi. Aku panasin dan rasanya tuh malah lebih enak karena bumbunya tuh lebih meresep kan karena diangetin gitu. Jadi cara ini tuh ngebantu banget buat aku yang tim mager kalau lagi nggak ada suami, itu bisa ngebantu banget. Selain makanan kayak lauk itu, aku juga sering ngebekuin nasi. Apalagi kalau misalnya ada nasi-nasi sisa, itu kan sayang ya. Mau didiemin di magicom pun itu akan bau. Akhirnya aku masukin ke wadah, terus aku masukin ke frozen. Tapi dalam kondisi dingin ya, maksudnya setelah dikeluarin dari magicom itu diangin-anginin sebentar sampai nggak panas lagi, baru dimasukin ke freezer. Nah ini lanjut, di sini tadi aku beli setengah sayap dan juga setengah dada. Rencananya dadanya itu aku mau buat ayam popcorn. Terus sayapnya seperti biasa aku stok buat anak karena Kenzi itu kadang sarapan suka nggak sabaran, jadi tinggal cemplung-cemplung goreng gitu. Biasanya aku buat kayak chicken wings gitu.
Tapi di sini aku masih mau masukin ke frozen dulu karena belum sempat diolah. Jadi rencananya nanti setelah lebaran baru aku olah. Oh iya, tadi ayamnya ini juga lumayan harganya naik ya. Apa karena mau lebaran semuanya tuh naik atau gimana? Karena jujur aku pertama kali beli lauk itu 1 hari sebelum lebaran. Biasanya itu aku jarang banget ke pasar kalau udah mau lebaran. Tapi ini karena kepepet, akhirnya aku ke pasar juga. Ini tadi ayamnya itu 1 kilonya itu 45.000, dari biasanya itu 40.000 ke bawah, karena kan ini bukan full daging semua ya, ada sayap. Biasanya sayapnya itu 9.000 per seperempat gitu, jadi sekilonya itu bisa 36 gitu. Ini lumayan ya, naiknya agak banyak, hampir 10.000 gitu. Nah ini untuk sayapnya aku potong-potong karena nanti bagian sayap yang ujung kecil itu bakalan aku kasih ke guguk depan, karena biasanya kalau ada sisa makanan daripada kebuang ke sampah jadi belatungan, biasanya aku cuman taruhin aja di halaman depan karena di sini kebetulan banyak yang guguk liar gitu, jadi bisa langsung dimakan sama dia. Hari ini tuh belanjanya lumayan banyak karena emang minggu kemarin aku nggak ke pasar sama sekali, jadi minggu ini kayaknya aku ambil budget yang kemarin untuk stok beberapa hari ke depan. Kayaknya ini bisa sampai 10 hari sih. Karena aku yang makan banyak kan cuman aku berdua sama suami. Kalau si anak paling ayam, itu pun kadang minta telur lagi. Jadi ini mungkin buat stok kita berdua aja. Dan suami kalau malam juga nggak makan di sini karena makan di tempat kerjanya. Jadi ini kebanyakan aku yang makan sih sebenarnya. Nah untuk dada ayamnya aku emang sengaja beli yang nggak fillet, jadi aku fillet sendiri. Nanti untuk kulitnya biasanya aku ungkep terus aku goreng karena Mas Kenzi tuh suka banget sama kulit ayam, makanya nanti aku gorengin kecil-kecil biar renyah gitu. Terus untuk tulangnya sendiri biasanya aku simpen di frozen karena biasanya aku buat sop gitu, kadang aku pakein itu untuk kaldunya. Biasanya kalau sup kalau pakai ayam langsung tuh lebih sedap ya, lebih kayak enak aja menurut aku. Nah ini aku filetin, terus porsinya itu emang aku kasih sedikit-sedikit, bukan sedikit sih. Ini setengah kilo itu aku jadiin 3 porsi ayam pops karena nanti itu kalau udah ditepungin tuh jadi banyak, jadi lebih besar gitu. Di sini emang kelihatannya sedikit, tapi nanti kalau udah dimasak tuh jadi lebih besar. Kalau kebanyakan tuh suka mubazir. Dan kalau digoreng itu agak susah yang ngangetinnya. Lebih enak yang kayak tumis-tumis atau kayak yang berkuah, itu malah lebih enak buat ngangetinnya. Jadi ini untuk sekali makan aja. Menurut aku food prep itu emang cocok banget untuk yang punya anak kecil atau yang kerja. Jadi itu tuh bisa menghemat waktu banget sih. Emang ribetnya tuh pas ke pasar itu ribet banget karena emang harus nyiapin untuk 1 minggu ke depan gitu. Tapi itu worth it sih karena bener-bener sat-set untuk ke hari-hari selanjutnya gitu. Misalnya mau ke pantai atau jalan-jalan pagi-pagi, subuh-subuh gitu, jadi nggak bingung nyari tempat makan atau mau beli makanan di mana karena bisa bawa bekal dan nggak harus ngulek-ngulek pagi-pagi, jadi tinggal cemplung-cemplung aja. Nah selain ayam, tadi aku juga beli tahu sama beli tempe. Tahunya aku beli 5.000. Itu dapat 5 tahu, biasanya itu dapat 6 tahu, tapi karena lebaran kali ya, jadi dapatnya cuma 5 tahu. Terus tempenya juga aku beli cuma 2 biji karena kalau disimpan lama gitu suka rusak ya.
takut mau bazir aja sih sebenarnya. Terus ada tongkol juga. Di sini aku beli 4 biji. Tadi tuh per bijinya itu 5.000, jadi di sini 20.000 itu 5 biji. Terus selain itu untuk bumbu aku cuma beli cabai, terus beli tomat. Wah, tomatnya itu yang mahal banget. 10.000 cuma dapat 3. Cabenya itu 5.000, masih lumayan bisa untuk stok seminggu. Terus ada serai, di sini serainya itu 10.000 satu ikat besar gitu. Terus ada daun jeruk. Dan yang terakhir itu ada kentang. Nanti rencananya aku itu mau cemplungin ke opornya gitu. Sebenarnya aku pengen buat sambal goreng hati, tapi tadi tuh kayaknya udah habis semua, jadi nggak jadi. Akhirnya untuk di opor aja. Nah, untuk nyimpennya biasanya untuk protein hewani itu aku simpen di freezer. Tapi kalau yang udah kayak diungkep atau udah dimasak gitu, ada yang aku masukin chiller juga kalau yang mau dipakai cepet. Jadi kalau misalnya masak nggak harus nunggu dia leleh, jadi lebih enak aja gitu. Nah, untuk kayak serai atau daun jeruk atau daun salam itu biasanya aku masukinnya itu ke freezer karena lebih awet sih menurut aku. Terus setelah food plate gini biasanya aku tulis di kertas, terus aku tempelin di samping kulkas. Jadi aku tahu ada stok apa aja di kulkas, jadi nggak mubazir gitu. Karena sering kali kalau nggak ditulis itu suka kelupaan kalau masih ada makanan di kulkas. Jadi cara aku biar nggak lupa ya ditulis. Nah, ini dia stok dari minggu lalu yang bulan lalu malah. Ini tuh kayak tulang-tulang gitu. Aku belum sempat bikin sup lagi. Terus belum sempat olah kulit lagi. Jadi nggak apa-apa kalau di freezer tuh lebih awet. Nah, itu yang untuk dikasih guguknya aku taruh situ dulu. Nanti tinggal aku tumpahin di deket tong sampah gitu. Biasanya guguknya datang sendiri. Untuk daun serai ini biasanya aku potongnya bagian atasnya aja. Terus aku masukin ke kompos. Jadi ini tuh nggak kebuang ya. Ini tuh bisa diolah lagi biar jadi kompos dan bisa jadi pupuk untuk tanaman. Untuk yang dipakainya nanti aku masukin ke freezer, aku satuin sama daun jeruk. Nah, untuk daun jeruk sendiri itu suami yang petikin karena aku takut ulet. Jadi itu suami yang petikin, nanti nggak kerekord gitu. Nah, untuk food prep masakan mateng yang dimasukin ke kulkas jadi stok mateng itu nggak langsung aku olah hari ini karena itu dah agak ribet ya karena punya anak kecil. Jadi aku olah sebisanya aja. Misalnya aku bisa besoknya, aku akalan olah besoknya. Tapi kalau misalnya bisa lusa, aku akan olah lusa. Jadi nggak buru-buru gitu. Yang penting sudah dibersihin dan dimasukin ke kulkas. Jadi semuanya aman ya. Untuk tongkolnya sendiri, ini tuh aku mau buat kayak tongkol suwir bumbu bawang gitu. Terus aku masak sekaligus banyak. Terus aku pisahin per porsi gitu. Nah, untuk tahunya aku mau buat nugget tahu karena Mas Kenzi suka banget. Jadi dia tuh nagih tiap hari. Tapi kebetulan kemarin-kemarin tuh belum sempat buat. Jadi insya Allah besok aku buat. Untuk resep nugget tahunya itu gampang banget, sama kayak bikin nugget ayam, tapi menurut aku ini tuh lebih gampang karena nggak perlu pakai blender atau chopper. Itu tinggal dibanyak-banyakin aja, terus dimasukin sesuai resep nugget ayam. Jadi itu gampang banget sih. Dan selain gampang juga lebih ekonomis. Ini tuh bisa jadi cemilan atau stok lauk di kulkas karena anak-anak biasanya lebih suka ya yang goreng-goreng kayak gini tuh kayak renyah aja gitu. Untuk stok makanan mateng, insya Allah nanti kalau misalnya aku ada waktu dan bisa untuk ngerekamnya, insya Allah aku akan buatin videonya sendiri jadi lebih enak gitu.
Nah, ini dia penampakan semua yang aku beli, protein hewani dan juga protein nabati. Ini bisa sekitar untuk 1 minggu sampai 10 hari, karena emang yang makan di rumah sering itu cuman aku sendiri sama si kecil. Tapi si kecil itu kan porsinya nggak selalu banyak ya, jadi secukupnya aja. Nanti kalau misalnya dia mau nambah, tinggal digorengin lagi. Ini cabai tadi aku beli 5.000. Nah, untuk yang kematangan atau udah mau busuk itu aku pisahin, aku masukin ke kompos, bisa jadi pohon cabai juga. Jadi ini dia yang masih bagus, aku masukin ke kontainer. Untuk biar awet, biasanya aku masukin bawang putih kupas 2 biji atau 3 biji gitu. Jadi itu bisa lebih awet 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Bisa, yang penting bawahnya biasanya dikasihin tisu kain atau tisu biasa juga bisa. Nah, ini dia tomat yang mahal. Nah, ini dia kentang. Kalau kentang aku simpannya di suhu ruang aja. Jadi nggak aku cuci, aku diamin aja, nanti pas mau dipakai baru aku cuci dan aku kupas. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Buat yang suka video kayak gini, bisa langsung di komen. Dan maaf banget videonya ala kadarnya, karena ini pertama kalinya aku buat video food prep. Dan untuk suara ribut, maaf banget karena di luar lagi hujan. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.